orang yang menuntun saya di Muslim itu diambil dengan kecelakaan. Yang paling berat lagi, saya juga survivor cancer. Saya punya cancer payudara dan itu saya tahu di 2017. Nggak aduhai lagi dah ini. Allah ini ngasih saya hadiah yang segitu dahsyatnya. Semua teman terapi saya sudah jalan duluan. Hanya saya yang masih bertahan. Di situ iman saya mulai goyah. Kenapa sih di saat saya masuk Muslim bukan hadiah yang indah-indah yang saya dapat? Kenapa di saat saya Muslim ini ujian, cobaan yang saya dapat, iman saya itu goyah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Baik, alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih? Mbak Fani aja. Mbak Fani. Iya, Mbak Masya Fani Allah. aja. Baik, mungkin seperti biasanya di Mualaf TV, ya, sebelum menceritakan kisah perjalanan mualafnya, terlebih dahulu perkenalkan dulu kepada pemirsa sahabat Mualaf TV, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Kurnia Dewi, biasa dipanggil Fani atau Mbok Jum. Nama keren saya Cak Nur. Mbok Jum itu setelah saya jadi single parent ya. Anak saya yang dikasih nama Mbok Jum. Saya asli dari Semarang, saya merantau di Sidoarjo. Dari single waktu lulus kuliah, saya merantau ke Sidoarjo di tahun 2007. Perjalanan saya dulu, saya dari kecil, karena orang tua saya beda agama ya. Papa saya Islam, mama saya Katolik. Kebetulan kita 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki. Anak perempuan ikut mama saya jadi Katolik. Jadi dari kecil sampai saya dewasa, saya agama saya Katolik. Pasti akan melewati berbagai macam fase kehidupan ya, Cak ya. Kenapa saya memutuskan mualaf? Karena papa saya itu waktu itu Muslim, saya Nasrani. Keluarga? Iya, beda agama. Bapak Muslim, ibu Katolik. Jadi anak yang laki-laki Katolik, yang laki-laki Muslim, yang perempuan Katolik. Iya, terus waktu itu almarhum bapak saya bilang, saya tanya, "Pak, kalau papa ke masjid, saya ke gereja, apakah doa saya sampai?" Seperti itu. Saya sempat tanya seperti itu waktu almarhum bapak saya itu masih hidup. Ya sampai, asal niatnya. Saya terus kebetulan almarhum papa saya meninggal, 1 tahun saya mengalami pergumulan batin ya. Terus saya nanya ke sesepuh saya, ke yang saya waktu itu, saya tuh waktu itu juga aktivis gereja juga. Dari kuliah, dari SMA, kuliah saya aktivis gereja juga waktu itu. Saya cuma bertanya tapi saya setelah
almarhum bapak saya meninggal itu saya ngerasa jauh. Saya tuh tetap berdoa seperti biasa, tapi hati ini kok ngerasa jauh begitu. Waktu itu saya tidak mengenal Muslim, saya tidak mengenal Al-Quran, saya tidak mengenal apapun soal Muslim ya, walaupun orang tua saya Muslim. Saya tujuan saya itu masuk Muslim. Di awal tujuan saya masuk Muslim itu saya ingin berbakti ke orang tua saya. Untuk ngasih doa saya aja enggak sampai gitu. Saya untuk memastikan dulu nih. Saya tanya ke ustadz. Saya sebelum masuk Islam saya nanya, saya ini Kak Nasrani, orang tua saya Muslim, apakah doa saya sampai? Saya tanya ke sesepuh saya, bahasanya itu sudah beda. Sampai cuman butuh waktu yang panjang untuk menyampaikan doamu ini. Nah, terus tujuan saya masuk ini ya saya cuma ingin bukti aja, kalau orang Jawa bilang ya, saya cuma ingin bukti ngasih doa ke orang tua saya. Itu awal saya jadi Muslim. Terus saya kebetulan jadi seorang muslimah ya. Iya. Terus saya masih belum mau pakai mukena, karena saya takut. Iya, karena saya takut pakai mukena kayak pocong. Tahun berapa? Tahun 2015. 12 antara 12-an 2012. 2012. Iya. Terus kemudian saya punya pasangan hidup yang menuntun saya untuk jadi Muslim. Kamu tuh sholat. Saya enggak bisa hafal doa sholat. Almarhum suami saya tuh kasih tulisan pakai spidol merah, kuning, hijau. Saya ngikutin di depan. Dia nuntun saya untuk baca Al-Fatihah. Itu doa yang paling sulit saya lakukan waktu itu. Saya hampir menyerah dan putus asa cuma untuk sholat dan untuk doa Al-Fatihah itu berat buat saya. Masya Allah. Tapi saya terus mencoba karena saya ingin kasih yang terbaik untuk almarhum orang tua saya. Terus berjalan seiringnya waktu, saya sempat goyah nih, iman saya sempat goyah di saat 2015 suami saya diambil dengan paksa. Dalam artian orang yang menuntun saya di Muslim itu diambil dengan kecelakaan yang kita nggak bisa tahu kapan waktunya. Iya. Di situ iman saya mulai goyah. Kenapa sih di saat saya masuk Muslim bukan hadiah yang indah-indah yang saya dapat? Kenapa di saat saya Muslim ini ujian, cobaan yang saya dapat? Iman saya itu goyah waktu itu. Masya Allah. Saya ingin kembali ke Nasrani. Itu yang membuat saya goyah. Saya tidak ada support dari keluarga. Saya tidak ada support dari sekeliling saya. Itu masa-masa terberat saya jadi Muslim karena ada keinginan saya untuk balik ke agama saya yang dari kecil sampai dewasa saya itu selalu happy, selalu enak, selalu indah dengan agama yang sebelumnya. Tapi di saat saya masuk Muslim, bukan kebahagiaan yang saya dapat, tapi musibah yang saya dapat. Saya harus kehilangan suami saya di saat itu, dan bersamaan dengan itu saya harus menghadapi kenyataan kalau saya ternyata hamil 2 minggu bertepatan dengan suami saya meninggal. Insyaallah. Banyak cibiran orang, banyak tanggapan miring ke orang tentang saya dengan kehamilan saya tanpa suami. Itu masa-masa berat saya sebagai Muslim. Saya merasa nggak enak sama sekali jadi Muslim. Apakah saya harus balik lagi ke agama saya yang sebelumnya? Saya sempat goyah. Saya sampai, kalau orang bilang itu saya sampai sakit jiwa ya. Karena di sini saya nggak ada saudara sama sekali ya, Cak Nur ya. Cak Nur Yasan nggak ada saudara sama sekali. Saya harus
menguatkan. Waktu itu kakaknya masih TK ya, masih umur 5 tahun dan saya masih hamil. Saya cuman bilang, sabar ya nak, sabar, ikhlas ya nak, ikhlas. Saya cuman apa yang dibilang orang sabar, orang ikhlas dan bersyukur. Bersyukur saat kita itu tidak punya apa-apa. Bersyukur saat kita ini tidak ada siapa-siapa. Ya cuman ada anak yang di perut dan anak balita yang harus saya bawa amanahnya ini. Begitu berat saya jadi muslim. Itu di tahun 2015. Masya Allah. Saya ini, kalau orang ini masih bilang saya baper ya Cak Nur ya, karena itu kerasa masih sekarang gitu. Tidak ada support dari keluarga, saya harus membesarkan anak-anak saya. Di tahun 2015 saya harus berjuang operasi sendiri, harus cari biaya sendiri, semua sendiri, secara materi semua, secara psikis saya juga berat. Ya itu saya cuman punya, saya tidak boleh menangis di depan anak-anak saya, gimana susahnya jadi muslim. Karena yang saya alami seperti itu. Di saat saya jadi muslim itu tidak ada enaknya sama sekali. Saya harus belajar sabar, syukur, dan ikhlas di dalam kondisi yang nggak enak sama sekali. Bukan nikmat yang saya dapat selama saya jadi muslim. Saya sampai di tahun 2015, di tahun 2018 saya ngalamin finansial, utang banyak sampai hampir ratusan ya. Ya karena kita harus membiayai dengan gaji sekian, saya tidak bisa ngedupin anak-anak, saya harus tanggung KPR, saya harus tanggung segala macam dengan gaji saya itu saya tidak cukup. Terus di tahun 2015-18 itu saya sudah mulai goyah, apakah saya harus pindah lagi ya ke agama saya yang sebelumnya, yang selalu ngasih yang indah-indah, yang nggak susah ya. Itu apa ya, sifat manusiawi saya ya. Betul. Iya, karena ya itu beban ekonomi yang terlalu berat, kita nggak ada tempat untuk sharing. Setiap malam ya Allah beri saya kekuatan, saya harus dikasih nikmat nanggung anak yatim 2, saya harus memperjuangkan dunia dan akhiratnya dia. Bebannya ini kenapa sih terlalu berat di saya waktu itu mikir seperti itu. Terus saya kan waktu itu saya masih ke kantor di tahun 2000 pandemi. Di tahun 2000 pandemi saya dirumahkan. Tuhan kasih ujian saya lagi. Terus kalau saya enggak punya gaji ini, saya pakai makan pakai apa? Ya kan? Iya. Logikanya kalkulator saya itu enggak cukup. Wong saya kerja aja, utang saya untuk nutupi kebutuhan saya, bukan kebutuhan yang mewah ya. Kebutuhan pokok anak saya aja saya kurang. Kenapa pandemi aku mbok rumahkan, aku enggak punya gaji, saya enggak punya semuanya. Kenapa kamu ambil lagi? Itu membuat saya goyah lagi. Apakah saya harus kembali ke iman saya yang dulu? Saya cuman punya sajadah. Saya cuman bisa doa, saya cuman bisa wirid. Saya cuma bisa tahajud. Saya cuma minta kuatkan saya, bebaskan semua dari hutang-hutang saya. Saya sudah lelah, saya bilang. Saya selalu doa seperti itu. Masya Allah, di tahun 2022 semua hutang saya yang puluhan juta itu ya bisa bayar. Walaupun saya tidak punya gaji, tapi saya punya usaha kecil-kecilan dari makanan receh, Jumat Berkah. Dan saya, ya bukannya saya sombong ya, Cat ya. Setiap hari di bulan, saya sudah mulai di bulan Desember. Setiap hari saya kasih makan 10 orang. Masya Allah. Setiap hari. Saya kadang bingung, ya Allah, jangan kasih saya tidak punya uang lagi seperti dulu. Bukan karena saya tidak bisa beli ini, beli itu. Yang saya takutkan, saya tidak bisa bersedekah lagi. Saya tidak minta uang banyak. Saya tidak minta gemerlapnya dunia. Saya tidak minta. Kasih saya rezeki yang tidak putus seperti kemarin. Dan saya bisa bersedekah. Masya Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, dulu saya tidak menginginkan anak saya yang kecil. Saya pikirnya, kenapa sih Allah nggak sayang sama saya? Beban saya itu satu aja sudah berat. Nggak ada gaji suami sudah diambil. Kenapa harus ada anak? Logikanya kalau secara kalkulator itu kan nggak cukup ya. Iya. Masya Allah sudah hampir 7 tahun saya bisa ngidupin anak-anak saya sendiri. Dengan keringat saya sendiri. Yang kedua, orang selalu menganggap menikah lagi loh, biar bisa. Sampai sekarang pun juga anggapannya seperti itu, menikah lagi loh, biar ada yang nanggung, biar ada yang bantu. Kemarin mungkin saya marah ya, tapi sekarang saya sudah mulai pasrah. 2 tahun ini saya sudah mulai pasrah, dalam artian kan ada Allah yang bantu saya. Kita cuma butuh, saya bilang ke yang jaga anak saya biasanya, Bu, saya sudah tirakat, sudah, saya berdoa, sudah. Kenapa ya kok masih dikasih susah? Cuman sabarnya. Yang sekarang saya lakukan ini, gimana saya bisa bersedekah walaupun saya kekurangan, karena takut saya diberi ujian materi seperti kemarin. Jadi gimana caranya saya setiap hari bisa bersedekah walaupun hanya cuma 10 nasi kotak, biar saya tidak diberi kesusahan materi seperti yang dulu. Yang kedua, saya belajar apa itu bersyukur, mensyukuri ya, apa yang mau nggak enak saya syukuri. Sudahlah, pasrah aja. Ya itu yang saya sering goyahnya itu dihadapkan dengan masalah ekonomi, masalah kekuatan, itu yang akhirnya kok nggak enak ya. Kok enakan dulu ya waktu Nasrani ini, di saat saya Muslim kok malah nggak enak terus yang saya dapat. Yaitu dari corona itu semua diambil, semua dari saya. Saya sudah dalam fase pasrah. Yaitu di saat kita fase pasrah, Allah itu malah kasih pelan-pelan. Oh ya, coba kalau saya ditinggal dulu nggak hamil, pasti saya sama kakaknya akan kesepian. Iya. Itu saya baru bisa merasakan hikmahnya itu 2 tahun ini. Ya itu cuman saya selalu bilang sedekah. Saya nggak pernah minta anak saya untuk, saya mencontohkan sedekah ya Kak, sedekah. Mesti kita nggak punya, kita harus sedekah. Keluarkan sedekahmu setiap hari. Kita nggak berlebihan, nggak apa-apa, pasti akan. Kita juga sedekah itu ya nggak apa yang, jangan mengharapkan imbalannya, sudah sedekah aja. Itu yang saya lakukan saat ini. Saya nggak bisa ngaji ya ABC kata ini ya, nggak bisa lancar, tapi saya berusaha jadi Muslim. Saya nggak pernah mau pakai kerudung. Anak saya yang bilang, mama ini kok nggak muslimah ya, dia begitu. Anak saya yang besar itu yang selalu komplain. Akhirnya nggak, mama nggak mau kayak yang lain, kerudung lepas. Mama, ibadah itu sebuah keikhlasan, yaitu mama harus belajar ikhlas dulu, ikhlas dengan hati mama sendiri. Betul. Harus belajar ikhlas, belajar sabar, belajar memaafkan orang-orang yang tidak support di saat kita butuh mereka. Itu kita harus memaafkan. Iya. Itu yang paling sulit. Belajar mengikhlaskan itu paling sulit. Ya ikhlas, tapi kalau enggak dari dalam hati yang benar-benar kita enggak legowo, itu susah. Yaitu banyak di Islam itu yang sulit ya. Prakteknya itu sulitnya setengah mati. Harus sabar, harus ikhlas, harus memaafkan, dan harus sedekah di saat kita tidak punya. Sedekah di saat kita ini benar-benar untuk makan aja kita kurang, kita harus bagi ke orang lain. Itu yang saya terus contohkan ke anak-anak saya. Semoga saya ini bisa jadi mu'alaf yang bisa, saya tidak muluk-muluk ya, minimal bisa jadi contoh untuk anak saya. Kita harus ya jangan putus dalam doa, jangan putus dalam pengharapan. Amin. Mungkin saat ini
Allah ini ngasih yang nggak enak untuk kita. Ya kan, mungkin saya juga ada harapan pasti siapa tahu nanti tuannya enak. Saya juga ya ada pikiran seperti itu. Ya sekarang dalam fase pasrah, berserah, setiap hari seperti itu, terus sabar ikhlas seperti itu. Iya. Saya harus berjuang dunia akhirat anak yatim saya, kebahagiaan dia, tanggung jawab saya. Insyaallah. Kebahagiaan saya ini bisa lihat anak-anak saya bahagia. Saya selalu menguatkan anak-anak saya. Belum tentu yang orang tuanya lengkap dia bisa sebahagia kamu. Jadi walaupun kita kesulitan, kita harus saling komunikasi, kita harus saling support system setiap hari. Saya dan anak-anak saya itu yang saya lakukan. Kebetulan kita di Sidoarjo juga cuma bertiga, saya dan anak-anak saya. Jadi anak saya itu saya baru tahu hikmahnya itu, anak saya yang besar itu sebagai kekuatan saya, dan anak yang kecil ini sebagai penghiburan buat saya. Jadi muslim itu tidak gampang. Kalau di KTP muslim itu gampang ya, tinggal catat Islam. Tapi jadi Islam yang sesungguhnya menerapkan ilmu-ilmu Islam yang sesungguhnya itu mengaplikasikan di hidup kita ini sulit. Kita selalu memandang di luar, enak ya Kak, seandainya kayak gini. Awal-awal saya betul. Ya itu yang saya mensyukuri apa yang sudah saya dapat. Oh ya sudah, saya syukuri itu yang membuat saya akhirnya kuat, harus teguh dengan Islam saya, dengan keputusan saya harus tetap, yaitu kirim doa ke almarhum suami saya, ke almarhum bapak saya. Itu yang membuat saya kuat. Saya selalu bilang, kuatin saya ya Allah, kuatin saya untuk anak-anak saya. Saya tidak pengen muluk-muluk sesuatu yang muluk-muluk, karena saya tahu Allah itu akan menjanjikan sesuatu yang indah untuk saya. Yang penting saya sabar, itu aja. Itu ya, saya masih tetap berjuang, sampai tetap berjuang. Ya saya dipertemukan dengan Pak Agung, dengan saudara-saudara mu'alaf ini di 2 tahun ini ya Pak Agung ya. Itu semua itu rezeki, bukan cuma uang ya Pak Agung ya. Saya baru merasa seperti itu. Mungkin teori bisa, tapi yang kita harus benar-benar dari dalam hati itu. Kalau orang Jawa Tengah itu bilangnya legowo sakjerone ati lang pikir, itu yang sulit Pak Agung. Kita sholat cuman rutinitas itu juga tidak ada gunanya kalau buat saya. Kita bisa menghafal, tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikan juga nggak ada gunanya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi nggak gampang jadi mu'alaf Pak Agung. Aduh, setengah mati saya ini jadi mu'alaf. Mungkin nggak tahu nih mu'alaf yang lain ceritanya beda ya Pak Agung. Cuman saya di setiap jadi mu'alaf ini kok nggak enak, Cak Nur, terus nggak enak tok wes di sini tuh wes ujian tok itu loh isinya kok seperti itu ya. Tapi saya cuman ya di saat saya terima ujian, ya Allah, ya sudah, alhamdulillah, apa yang mau kasih silakan kasih semua, silakan tumpahkan semuanya, pasti saya kuat untuk nyenengin awakku dewi gitu. Akhirnya sudah, kasih apa aja silakan. Saya cuma modal bismillah, sama istighfar yang banyak, sudah itu aja. Saya cuma modalnya itu aja, Cak Nur. Masya Allah. Iya, cuman mungkin saya mendengarnya terharu ya. Saya pun bisa merasakan betapa berat seorang ibu yang ditinggalkan suami, kemudian dititipin amanah, sebuah amanah seorang anak ya, 2 anak, dan setelah itu diuji lagi pandemi. Masya Allah. Padahal baru 2 tahun ya, baru 2 tahun masuk Islam, langsung diuji suaminya meninggal gitu ya. Masya Allah. Terus gimana sih bisa kuat, bisa bangkit lagi? Saya lihat anak-anak saya cuma bisa mandangin dia itu waktu saya tidur.
Kalau dia tidur saya bisa lihat. Kalau saya tidak kuat, gimana mereka bisa jadi kuat? Kalau saya tidak happy, gimana anak-anak saya ini bisa jadi anak yatim yang happy? Kalau saya tidak mandiri, gimana anak-anak yatim saya ini bisa jadi perempuan-perempuan yang mandiri? Kalau saya tidak berjuang sepenuhnya untuk mereka, saya ini titip, besok saya juga tua. Siapa yang akan memperjuangkan masa tua saya kalau nggak anak-anak saya? Itu yang membuat saya kuat. Saya itu selalu zikir ya Kak, zikir, jangan putus zikirnya, jangan putus zikirnya. Kalau nggak bisa sholat, minimal zikir terus, jangan putus. Doain ayah ya, doain ayah. Saya selalu bilang seperti itu. Itu yang membuat anak-anak saya, yang membuat saya kuat. Ya pasti kelemahan kita single parent itu diuji finansial. Apakah kita sanggup ya ngedein anak dua ini ya? Kenapa saya harus meragukan Allah kalau selama 7 tahun itu dia selalu mencukupkan apa yang anak saya butuhkan? Kenapa saya harus takut lagi akan masa depan anak-anak saya? Ayah Allah ini mencukupkan gitu loh. Walaupun saya ini PPIC Pak, di kantor saya planning produksi, saya masih jualan es, saya masih terima pesanan. Jadi saya masih kadang ngajar di kementerian, semuanya yaitu rezeki-rezeki Allah yang kirimkan buat saya. Walaupun saya sendiri, Bu bisa ngajar, bisa, besok ya Bu aku pesen ini ya bisa. Jadi semua Pak Agung, dari saya yang nggak pernah coba dapur, jadi akhirnya bisa masak. Ya itu akhirnya ya yang pandemi itu saya tadinya kerja ya nggak bisa. Ini akhirnya rezeki itu dibukakan dengan pintu-pintu yang lain. Betul. Yaitu yang saya takutkan itu akhirnya satu lagi, dengan kita sedekah walaupun kita tidak punya. Kadang saya tuh nangis loh kalau malam ini, loh Kak, uang mama tinggal 100.000 loh Kak. Gimana ya kalau mama besok tidak bisa sedekah lagi? Saya selalu bilang gitu. Ketakutan saya ini tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu. Bukan yang itu, kenapa besok saya tidak bisa ngasih sedekah. Sedekah itu tidak banyak kok Pak, cuma nasi goreng aja. Cuma beras 1 kilo Pak Agung. Setiap hari saya bawa ke teman saya, ke rumah teman saya titip ya untuk anak produksimu. Masya Allah. Pokoknya saya harus saya bisanya cuma makan nasi goreng, nasi itu Pak. Saya bagikan. Masya Allah Pak Agung, mereka nerima nasi saya ya dengan bahagianya. Matur sembah nuwun ya Bos, moga-moga rezekinya lancar. Itu tuh lebih dari duit 10 juta yang dikasihkan ke saya loh Pak. Itu nikmat yang Allah berikan ke saya. Kebahagiaan, padahal saya cuma beras 10.000. Saya goreng setiap jam 3 pagi, saya goreng. Ya Allah, semoga ini bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain. Ya Allah, jangan putuskan rezeki saya untuk di hari ini aja. Saya cuma seperti itu saya lakukan setiap pagi sebelum saya ke kantor. Saya harus siapkan sedekah untuk mereka. Jadi kalau saya tidak sedekah itu ada yang kurang. Bukan karena saya ini banyak duitnya, enggak Pak, enggak Cak. Cuma saya tidak mau dikasih. Kemarin utang. Saya utang. Saya tidak mau. Saya tidak mau hutang, bukan karena saya tidak punya duit. Saya sekarang minta, Om, ada rezeki kita. Kalau ada ya berarti rezeki saya, kalau enggak ya enggak. Alhamdulillah itu selalu ada. Ya itu bukan karena saya sedekah minta balasan, enggak. Di saat saya kekurangan nih Mbak Agung ya, di saat saya benar-benar enggak ada uang ya, delalah ya, rezeki itu selalu ada, didatangkan untuk saya. Itu yang saya lakukan di bulan Desember. Dan yang paling berat lagi, saya juga survivor cancer. Saya punya cancer payudara, dan itu saya tahu di 2017. Nggak aduhai lagi dah ini. Allah ini ngasih saya hadiah yang segitu dahsyatnya. Semua teman terapi saya sudah jalan duluan. Hanya saya yang masih bertahan. Yaitu Pak, dari nasi sedekah yang saya kasih, dari nasi sedekah yang saya kasihkan untuk mereka, saya minta doanya ya Allah, panjangkan umur saya,
sampai anak-anak yatim saya ini bisa berdiri mencari rezeki sendiri tanpa bergantung dengan saya. Saya hanya minta itu. Saya nggak takut kematian. Saya sudah pasrah dengan kematian. Tapi kalau Allah izinkan saya, panjangkan umur saya, sampai anak-anak yatim saya ini berdiri di kakinya mereka. Amin. Bisa berbagi, bisa jadi donatur. Saya selalu bilang, Pak, sekarang kamu yatim ya. Kamu selalu dikasih amplop. Saat kamu punya rezeki, ingat, kamu dulu juga dikasih. Kamu juga bahagia menerima amplop-amplop itu. Saya selalu begitu. Dan almarhum suami saya kebetulan juga orangnya juga dermawan, Pak. Dulu waktu masih sekolah, teman sekolah saya, dia bawa beras di tas ransel saya, di ranselnya, dan saya bawa mie. Kita waktu sekolah ya, saya STM kebetulan saya sama suami saya itu teman lama, Pak, dari teman sekolah, teman kuliah. Saya sudah lama 13 tahun sama suami saya, menikah hanya 5 tahun. Jadi kenapa saya baru sekarang ini sedekahnya seperti itu, Pak. Dari panti ke panti, Pak, dari zaman kita sekolah sampai zaman kuliah, itu bukan dari uangnya dia, orang tuanya dia, dari uang jajannya dia. Saya kasih. Saya masih Katolik itu, Pak. Almarhum suami saya Muslim. Kamu ngapain sih kok ke panti-panti? Nggak apa-apa. Terus setelah kita nikah, dia punya gaji. Bu, ini gajimu, keluarkan dulu untuk anak yatim. Habis anak yatim, keluarkan dulu untuk mama sama ibu. Sisanya hakmu sama haknya adik, haknya anak-anak. Itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Itu almarhum suami saya. Seperti itu. Saya juga, itu mungkin sudah jadi gaya hidupnya dia. Ya, saya selalu begitu. Ternyata kita yang kadang saya kan baper kalau ada santunan, kalau Ramadan itu. Dulu saya dan suami saya tuh yang selalu nyantunin. Tapi sekarang posisi anakmu loh yang di situ. Tapi saya bangga. Tandurannya ayahmu, tanamannya ayahmu tuh banyak. Jadi saya tuh mungkin enggak dekat sama saudara, enggak dirangkul, tapi semuanya orang lain yang menguatkan saya. Sabar ya. Allah menggantikan itu semua. Jadi buat apa saya ngeluh? Kemarin kalau saya bilang masa aku nelongso terus, saya capek. Sudah waktunya saya harus jadi mu'alaf yang kuat untuk anak saya, yang harus tetap survive. Ya kalau mau sakit, ya Allah, saya menerima sakit sekarang dengan alhamdulillah. Bukan ya Allah kok gini. Dulu kemarin saya sakit ya Pak Agung ya, saya selalu sakit. Setiap hari saya hampir minum obat biar saya panjang umur. Setiap rasa sakit itu datang, posisi saya di kantor atau di mana, alhamdulillah ya Allah masih diberi sakit. Saya hanya seperti itu. Ya itu, saya enggak takut kematian. Saya hanya menyiapkan kematian. Ya kan? Saya sudah enggak takut. Enggak punya duit. Saya enggak takut. Saya enggak takut. Karena ada Allah. Iya. Semua Allah. Enak ya dia punya ini. Sekarang saya sudah enggak. Ya itu perjalanan saya hampir beberapa tahun ini, yang Allah enggak enak ini diganti sesuatu yang enak, siapa tahu. Ya enggak ada yang nguatin saya. Kita itu butuh dirangkul ya, dalam artian enggak cuma materi, kekuatan kayak gini ya, itu saudara-saudaramu alaf kita yang saling menguatkan. Semua punya masalah, ya itu ada kekuatan Allah. Kadang kan kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud. Gitu ya Cak Nur ya. Ya itu aja sudah. Kalau nggak ada bahu suami untuk bersandar, saya cuma punya sajadah, ya sudah, itu nangis saja. Doa semua aja, sholat semua aja. Ya itu, saya nggak perlu doa. Saya nggak hafal doa untuk melunasi hutang. Saya cuma bilang, ya Allah,
selesaikan semua urusan duniawi ya Allah. Ini aku iki utang iki buat anak-anak yatim saya, bukan untuk saya seneng-seneng ya Allah. Ternyata Tuhan itu mengabulkan semua doa saya, dilunasi utang saya puluhan juta itu dalam waktu 2 tahun di masa pandemi loh itu. Itu di luar bayangan saya. Oh, berarti Allah itu sudah ngasih ini loh, sudah doamu terjawab, tapi nunggu waktu lama. Nunggu timingnya itu ya harus tak terima dengan syukur, penuh dengan rasa syukur. Apa tetap sukacita dalam pengharapan. Kalau dulu di iman saya, kita tetap sukacita dalam pengharapan. Pasrah, bismillah, udah itu aja. Masya Allah. Mungkin suatu saat saya akan menggali lebih jauh lagi kapan-kapan insya Allah. Karena mungkin posisinya ini waktunya nanti kemudian beliau mau pulang. Jadi nanti mungkin ini sementara kisahnya seperti itu. Terima kasih banyak. Terus saya ada pertanyaan lagi, kira-kira harapan ibu ke depannya buat ibu sendiri, buat anak-anak. Harapan saya ini diberi umur panjang. Amin. Bisa membawa anak-anak saya jadi muslimah yang baik. Amin. Yang diberkati, yang bisa jadi contoh. Amin. Bisa jadi anak-anak yatim yang sukses dunia akhirat. Amin. Bisa jadi donatur, ya didonaturkan. Bisa support untuk semuanya ya. Yang dia harus ingat siapa yang membantu mereka, siapa yang tetap support mereka di saat-saat mereka ini susah. Itu yang harus, itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Harapan saya cuman itu aja, keinginan saya hanya itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Cak Nun. Semoga kisah ibu atau Mbak Fani ya. Semoga kisah Mbak Fani bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya umumnya untuk sahabat Mu'alaf TV. Semoga bisa menginspirasi, menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk tetap sabar, ikhlas menerima segala apa yang Allah turunkan, ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita saling menguatkan sesama muslim, karena sesungguhnya kita seorang beriman itu bersaudara. Demikian. Pak Ustadz, boleh saya minta penguatan? Seperti apa? Monggo, Pak Ustadz. Sedikit aja. Nanti saya tutup. Khusus kali ini. Pemirsa Mu'alaf TV yang berbahagia, sudah kita dengarkan kisah dari Mbak Fani. Sungguh sangat mengharukan kita semua tentunya perjuangan beliau selama menjadi muslim ya. Dan tentunya ini akan menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa menjadi seorang muslim itu selalu ada ujian dan cobaan, dan memang Allah SWT selalu menguji bagi hamba-hambanya yang beriman. Tetapi insya Allah, karena kita sudah berniat menjadi muslim, tentu kita berupaya keras, istiqomah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita bisa bertahan menjadi seorang muslim dan tidak tergoda apapun yang membuat iman kita bisa berubah. Dan tentunya kami semua di Mu'alaf Center Indonesia, di Dompet Al-Quran Indonesia, selalu membersamai saudara-saudara kita yang mu'alaf dalam pembinaan, pendampingan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mu'alaf, sehingga mereka menjadi tetap kokoh menjadi muslim, kuat imannya, dan juga bisa mengangkat derajat kesejahteraan hidupnya. Karenanya kami sampaikan pada para pemirsa, para muslimin, muslimat di mana saja, mari kita selalu memperhatikan saudara-saudara kita.
juga kepada para mu'alaf sehingga mereka selalu bersama kita, sehingga para mu'alaf tidak merasa sendirian, para mu'alaf tidak merasa asing, para mu'alaf tidak merasa dikucilkan atau dibiarkan begitu saja. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, karena seorang mu'alaf sesungguhnya ketika syahadat disebut mu'alaf, dan selanjutnya dia sudah menjadi muslim, itu menjadi saudara kita, ya. Menjadi tanggungan kita, ya. Menjadi tanggung jawab kita agar kita selalu bersama-sama berada di dalam lingkungan saudara-saudara kita yang mu'alaf, termasuk Mbak Fani ini. Mudah-mudahan Mbak Fani Allah SWT memberikan kekuatan iman, ya, memberikan kesehatan lahir dan batin, dan yang lebih penting adalah hal-hal yang sudah baik, ibadah-ibadahnya sudah baik, terus dilanjutkan, ditingkatkan. Yang luar biasa tadi adalah Mbak Fani selalu bersedekah, apapun yang dipunyai berapapun, ya, keterbatasan apapun, masih sempat untuk bersedekah, walaupun hanya bersedekah makanan, bersedekah nasi goreng. Luar biasa. Insya Allah itu adalah amalan yang akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan hidup kita, kebahagiaan kita, dan keberkahan. Dan saya yakin Mbak Fani akan istiqomah dan mampu untuk menjalani hidup ini sesuai dengan keimanan ini bersama anak-anaknya. Dan insya Allah kita semuanya akan bersama dengan Mbak Fani sekeluarga, insya Allah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, pemirsa Mu'alaf TV. Semoga kisah Mbak Fani ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Semoga Mbak Fani diberikan keistiqomahan, Amin. iman dan Islamnya, Amin. dan Allah selamatkan keluarganya, Amin. ibu beserta anak-anaknya yang pada saat ini beliau punya tanggungan 2 anak perempuan yang cantik-cantik, yang insya Allah kelak jadi anak-anak yang soleha, Amin. yang bisa mengangkat derajat ibunya, orang tuanya, keluarganya, semuanya, Amin. dan bisa menolong kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bersama-sama kita kelak kumpul bersama baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan apabila kami ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fani. Istiqomah nggih.